Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismaya dari Prodi Akuntansi. Kode NIM saya yaitu 031112300024. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai aset tetap. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar akuntansi 2 dengan dosen pengampu Ibu Sri Mulyati, SE MSc. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian, jenis, dan pengelolaan. Selanjutnya yaitu ada pengertian. Aktiva tetap yaitu aset berwujud yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam operasional, bukan untuk dijual kembali dengan umur manfaat lebih dari 1 tahun. Contohnya yaitu seperti tanah, bangunan, mesin, kendaraan, peralatan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada karakteristik aktiva tetap. Yang pertama yaitu jangka panjang, yaitu dimiliki dan digunakan dalam operasi perusahaan selama lebih dari 1 tahun. Yang kedua yaitu tidak mudah dicairkan atau tidak dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas. Yang ketiga yaitu dapat disusutkan. Aset tetap biasanya mengalami penurunan nilai seiring waktu, kecuali tanah. Selanjutnya ada jenis-jenis. Ada tanah, bangunan, mesin dan peralatan, dan yang terakhir ada kendaraan. Yang pertama tanah, di mana tanah ini tidak mengalami penyusutan, tetapi dapat mengalami apresiasi nilai. Yang kedua yaitu bangunan. Kalau bangunan ini dapat disusutkan dan berumur panjang. Yang ketiga yaitu mesin dan peralatan. Ini biasanya mengalami penyusutan yang cukup signifikan karena pemakaian. Yang keempat ada kendaraan, di mana aset ini yang digunakan untuk transportasi operasional. Selanjutnya pengelolaan aktiva tetap. Ada pembelian, pemeliharaan, dan penyusutan. Yang pertama yaitu pembelian. Aset tetap diperoleh melalui pembelian atau pembuatan sendiri. Yang kedua yaitu pemeliharaan. Ini penting untuk menjaga aset tetap agar dapat beroperasi optimal. Yang ketiga penyusutan atau mengalokasikan biaya aktiva tetap ke setiap periode akuntansi sesuai umur manfaatnya. Selanjutnya yaitu metode penyusutan. Ada metode garis lurus, metode saldo menurun, metode unit produksi. Yang pertama metode garis lurus. Penyusutan dihitung secara merata selama umur aset. Yang kedua metode saldo menurun. Penyusutan lebih besar di tahun-tahun awal masa penggunaan aset. Dan yang terakhir yaitu metode unit produksi. Penyusutan didasarkan pada jumlah penggunaan atau produksi yang dihasilkan oleh aset. Selanjutnya manfaat pengelolaan aktiva tetap. Ada penghentian biaya, pengendalian aset, dan yang terakhir ada maksimalkan nilai aset. Pertama, penghentian biaya, di mana pemeliharaan yang baik dapat mengurangi biaya perbaikan besar. Kedua, pengendalian aset. Ini memastikan penggunaan aktiva tetap sesuai dengan tujuan operasional. Yang terakhir, maksimalkan nilai aset atau pengelolaan yang baik dapat memperpanjang umur aset dan meningkatkan efisiensi operasional.
Selanjutnya ada penilaian kembali dan penghentian aktiva tetap. Revaluasi aset, penghentian dan penjualan. Pertama, revaluasi aset. Ini dilakukan jika nilai pasar aset tetap mengalami perubahan signifikan. Yang kedua, penghentian dan penjualan. Aset tetap dapat dihentikan jika sudah tidak digunakan lagi atau dijual jika tidak diperlukan. Kesimpulannya, bahwa aset tetap yaitu sumber daya berwujud yang dimiliki dan digunakan oleh suatu perusahaan dalam operasional bisnisnya untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun. Aset ini biasanya tidak dimaksudkan untuk dijual kembali sebagai bagian dari operasi normal perusahaan. Contohnya, seperti tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.